Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tatanazzalul khairatu wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hafizakumullahu taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah tabaraka wa taala mengumpulkan kita di Masjid Al-Azhar yang mudah-mudahan segala amal ibadah, amal soleh kita diterima oleh Allah tabaraka wa taala. Pada kesempatan malam hari ini, karena saya belum mendapatkan tema dari panitia, ya, saya sudah sampaikan ada 86 tema. Saya minta untuk memilih yang belum pernah saya sampaikan, ya. Tapi nggak ada tema, maka saya pilihkan temanya. Bebas pada malam hari ini. Pada kesempatan malam hari ini saya sampaikan satu nasihat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyampaikan satu nasihat besar bagi kita semuanya. Ini berkaitan dengan masalah kesempurnaan iman. Di mana baginda Rasulullah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Kalian tidak dianggap orang yang beriman, ya. Maksudnya adalah beriman dengan sempurna. Hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Sampai dia menjadikan keinginannya, karepnya, kemauannya, seleranya, perasaannya itu taba'an lima ji'tu bihi, mengikuti apa yang aku bawa. Ini tentang bagaimana upaya kita untuk menggapai kesempurnaan iman. Karena kadang-kadang, mohon maaf, dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kadang dibantah dengan dalil perasaan. Itu yang menjadi pokok persoalan. Makanya Allah Tabaraka wa Ta'ala menyatakan dalam Al-Quran, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Ketika dikatakan kepada mereka, kembalilah kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka mengatakan apa? Qalu, mereka mengatakan hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Cukup bagi kami apa yang telah kami dapati dari nenek moyang kami. Itu dia berdasar kepada kebiasaan, adat masyarakat. Bukan berarti Islam melarang adat, tradisi, boleh, selama tidak melanggar Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita diperintahkan untuk mengikuti Sunnah Rasulullah dan Sunnah Khulafa'ur Rasyidin Al-Mahdiyin min ba'di, kata Rasulullah, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in. Maka jamaah dimuliakan Allah, ini tentang bagaimana kita menundukkan keinginan dan hawa kita. Kita memang diperintahkan untuk membalas kebaikan. Ya. Misal, ya, jika kita punya teman, ya, seorang pegawai di kecamatan, ya, lalu kita mau mengurus surat, ya, tentang
yang berurusan dengan administrasi di kecamatan. Kita harus tanda tangan, fotokopi, nanti di kabak ini, kabak ini. Lalu teman kita menguruskan. Ya, dia membantu kita atas urusan-urusan surat atau administrasi. Ya. Dia pontang-panting dari satu kantor ke sini, ke kantor lain atau bagian ke bagian yang lain membantu kita. Ya. Maka kita sebagai seorang muslim kemudian membalas kebaikannya dengan memberikan hadiah atau memberikan sesuatu kepada beliau sebagai bentuk terima kasih karena dia telah banyak membantu kita. Boleh enggak? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Ya, banyak yang menjawab suara saya yang saya dengar boleh. Ya, betul ya? Ya. Tapi ternyata tidak boleh. Ya. Kenapa? Itu termasuk hulul. Ya. Rasulullah mengatakan al-hadiyatu 'alal ummal hulul. Hadiah kepada para pejabat, para pegawai yang sudah digaji itu adalah hulul. Hulul itu khianat. Ya. Harta yang menjadikan orang itu berkhianat atas pekerjaan yang seharusnya dia kerjakan, yang sudah digaji. Contoh misalnya, kadang ketika kita ngasih tips pada orang para pegawai ya, yang sudah digaji, mohon maaf, saya yakin di sini sudah banyak yang umroh, betul nggak? Ya. Pernah melihat pegawai-pegawai kebersihan di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram? Pernah kan? Yang di jalan-jalan itu. Tugas mereka apa? Membersihkan, mencari sampah. Tapi apa yang terjadi? Mereka fokus untuk dapat tips dari para jamaah umroh. Assalamualaikum Indonesia kan itu kan? Ya. Lalu kasih tips. Dia nggak fokus cari sampah. Nah, itu yang menjadi persoalan. Itulah tips itu. Kalau kita ingin memberi mereka gimana? Kata para ulama, berikanlah kepada yang mempekerjakan mereka, yaitu ke muasasah, ke yayasan Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, kemudian diberikan ke mereka. Tapi nggak tahu di Tombo Pora, saya nggak tahu ya. Tapi artinya, ya bisa jadi mereka akan kumpulkan nanti baru dibagikan kepada para pegawai. Jadi fokus mereka adalah kerja. Hal ini pernah terjadi pada Ibnu Lutbiyah. Ya. Ketika Ibnu Lutbiyah diangkat Rasulullah SAW menjadi pegawai, ya, itu kemudian pegawai Baitul Mal untuk menarik zakat. Dan ternyata salah satu muzaki itu memberikan seekor domba sebagai hadiah kepada Ibnu Lutbiyah secara pribadi ke pribadi. Ketika dibawa onta dan domba-domba zakat kepada Rasulullah SAW, kemudian diterima oleh Nabi. Lalu Ibnu Lutbiyah mengatakan, yang satu ini hadiah dari muzaki kepada saya Rasulullah, ini domba saya. Ya. Maka Rasulullah pun naik di atas mimbar mengatakan, kenapa ada orang mengatakan ini milikku, padahal andaikan dia duduk tidur di rumah orang tuanya, tidak diberikan pekerjaan sebagai seorang amil, apakah ada yang akan memberikan dia? Tidak ada. Maka Rasul mengatakan al-hadiyatu 'alal umal hulul. Di pemerintahan kita sudah diatur juga namanya gratifikasi, Pak. Oh, itu diatur. Tapi kadang-kadang kita itu pakai hukum perasaan, Pak. Ngene kan. Hawis diwangi rosoporon seneke dia mundar-mandir Pak Lurah ngalor ngidul mosok ora dikei tipsnya. Akhirnya karena keseringan dikasih tips, akhirnya Pak Lurahnya mau memproses kalau dikasih tips, gitu Pak. Itu terjadi. Dan itu pernah terjadi pula pada banyak supir-supir bis yang ada di Arab Saudi. Itu kadang-kadang mereka itu mau ngantar sesuai keinginan kita kalau ada tips. Dan ternyata saya tanya kepada mutawif yang ada di sana, mereka itu hanya bersikap seperti itu hanya pada orang Indonesia dan Malaysia. Karena yang paling sering banyak ngasih tips. Tapi kalau dengan orang Turki, orang Amerika, orang Korea yang mereka berangkat umroh, mereka bisa marah dan bisa laporkan ke PO-nya. Saya sudah bayar, ini dia nggak mau ngantar. Dia dimaki-maki, dimarahin. Akhirnya dia manut. Jadi ketika sudah nyewa bis dan supirnya mau ke mereka, langsung diantar. Dan sesuai standar. Dan orang Indonesia, tidak. Konco mau ngei tip, kowe ra ngei kan itu kan. Tak antar kalau kamu ngasih tips. Itu terjadi. Maka inilah
Agama bukan dengan perasaan. Ya. Agama juga bukan, meskipun perasaan akal kita pakai tetap. Ya. Tetapi yang menjadi penentu bukan itu. Karena kita punya masing-masing punya perasaan yang berbeda-beda. Kita masing-masing punya akal, punya tingkat kecerdasan, pemahaman yang juga berbeda-beda. Maka jika agama ini semua diakalkan baru diterima, maka rusak agama ini. Coba bayangkan, ketika Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika beliau menginspeksi di pasar di kota Madinah, lalu tiba-tiba ada seorang sahabat namanya Malik, ya. Kemudian dia menyampaikan, siapa yang punya dirham? Lalu adalah salah seorang sahabat mengatakan, saya punya. Kalau begitu saya tukar dengan engkau. Maka baik, berapa yang kamu inginkan? Lalu dia serahkan dinar, dihitung, oh sekian. Sebentar ya, dirhamnya, tunggu sebentar lagi akan datang dibawa pegawai saya dari rumah. Tunggu sebentar. Ketika melihat kejadian ini, maka kata Umar, wallahi hada riba. Kata Umar, ini tidak boleh. Ini adalah riba. Kalau tukar barang ribawi dengan barang ribawi, dengan jenis yang sama atau berbeda, tapi masih satu ilah, satu kelompok, maka harus tunai dengan tunai. Itu ketentuannya. Ya. Kalau kita pakai perasaan berbun, alah nunggu delok ndak ada itu kan itu kan. Ya. Itu yang terjadi. Tapi ini tidak boleh. Ini aturan. Ya. Bukan masalah menurut kita ndak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi namanya aturan ditegakkan. Tidak boleh, ya tidak boleh. Ya. Kadang mohon maaf, ketika kita bahas tentang masalah hukum dan ketentuan di dalam Al-Quran dan Sunnah, itu kadang-kadang jawaban yang sering saya dapatkan itu, Pak Ustadz, unggu gayang-gayang orang itu kan, ya. Unggu gayang-gayang dadak dipermasalahkan. Kita hidup bermasyarakat itu yang lunak-lunak itu Pak Ustadz. Ampun kaku-kaku kan, ya. Kalau jadi pun lemes buatan kaku-kaku ya. Lah makanya tapi itu yang jawaban. Bahkan pernah salah satu ketika saya diminta ngisi di PKK, ya. Saya kalau nggak salah ingat ngisi di PKK itu 3 kali, ya. Selama saya berdakwah 21 tahun, ya. Itu yang pertama kali saya masih ingat disuruh ikut nyanyi Mars PKK, ya, ya. Itu ya salam. Saya semua diam, Pak Ustadz berdiri dulu. Ngapain berdiri? Saya tanya. Kita menyanyikan Mars PKK bareng-bareng. Untungnya saya tidak disuruh memimpin nyanyi Mars PKK. Ya. Nah, jemaah dimuliakan Allah, salah satu yang saya dapatkan perkataan dari ketua PKK waktu itu, dari satu daerah saya masih ingat, dia bilang, Pak Ustadz, kita hidup bermasyarakat itu majemuk. Di sini yang ikut PKK itu Pak Ustadz, itu ada yang non-muslim, itu ada yang agamanya lain, ada yang belum paham agama. Kita nggak bisa menerapkan. Kita betul apa yang disampaikan Pak Ustadz benar, kata ketua PKK. Tetapi kita harus menghormati orang lain juga. Mereka tidak menerapkan itu. Jadi kita hormati mereka, ya kita sama-sama ada praktek simpan pinjam dengan sistem bunga. Jadi untuk ini kan untuk kemaslahatan masyarakat. Berarti saya jawab, berarti ketika Allah memerintahkan, kita sampaikan kepada Allah, ya Allah, ini hambamu yang tidak mau beriman, tidak mau menerapkan aturanmu. Jadi mohon maaf ya Allah, saya tinggalkan aturanmu, saya menghormati mereka. Begitu kan sama saya? Ya. Justru kita ajari mereka yang benar itu seperti apa? Bukankah Allah mengatakan, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Itu yang diperintahkan Allah. Bukan malah kita meninggalkan aturan Allah untuk bertoleransi menghormati mereka. Lalu mereka itu jangan enggak menghormati Allah kan itu. Malah kita tidak menghormati Allah dan menghormati mereka, ini kan tidak benar. Betul toleransi ya. Tapi jangan sampai kemudian dalam toleransi itu kita mengalahkan aturan-aturan Allah. Masa yang maha memberikan rezeki kepada kita, yang memberikan kehidupan kepada kita, kita tinggalkan, kita kalahkan untuk menghormati orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Saya sampaikan jenengan ajarkan kepada non-muslim itu yang mohon maaf Nasrani itu, dalam Injil mereka itu ada larangan mengambil bunga. Itu ada saya sebutkan waktu itu. Kalau nggak salah Matius ayat berapa itu. Saya sampaikan, itu ada larangannya. Ajarkan mereka yang benar kan itu kan. Lah, bukan malah jenengan ikut-ikutan, salah. Ya. Jadi toleransi
memang ada dalam Islam, tetapi bukan untuk menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Nah, ini yang kemudian menjadi ruh kita, bahwa kita betul-betul mengaku sebagai seorang muslim itu betul-betul tunduk dengan aturan-aturan Allah. Ketika Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Ibnu Abbas, apa alasannya kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengharamkan himar piaraan dan menghalalkan himar liar? Kalau keledai itu liar halal, tapi kalau keledai itu piaraan haram. Apa dasar hukumnya? Apa alasannya? Secara logika. Ditanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Apa kata Ibnu Abbas? Ibnu Abbas mengatakan, "Wahai fulan, sungguh aku tidak tahu pasti tentang apa sebab Rasulullah mengharamkan keledai piaraan maupun menghalalkan keledai liar dan mengharamkan keledai piaraan. Apakah karena Rasulullah khawatir keledai piaraan kalau disembelih dijadikan makanan itu nanti alat transportasi akan habis, kan keledai kan digunakan untuk membawa barang-barang. Nah, itu apakah karena khawatir itu atau tidak, saya tidak tahu pasti. Tapi yang jelas kata Ibnu Abbas bahwa itu Rasulullah perintahkan, tetapkan, kita sami'na wa ata'na. Begitu pula Aisyah radhiyallahu taala anha ketika ditanya, "Wahai Aisyah ummul mukminin, kenapa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa wanita yang sedang haid dan nifas, wanita yang sedang datang bulan, maka harus meninggalkan sholat dan puasa. Adapun puasa mereka diwajibkan mengqadha, dan adapun ketika sholat tidak diperintahkan mengqadha." Padahal wahai Aisyah, sholat kan lebih utama daripada puasa. Kenapa tidak diqadha? Apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha? Begitulah Allah dan Rasulnya memerintahkan kepada kita, kita tinggal sami'na wa ata'na. Kalau bahasa kita rasah kakean pola kan ya. Kalau bahasa tiang gawok kan ya. Lama kajamai dumiakan Allah, ini juga disampaikan oleh Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika beliau menyampaikan, jika agama itu kamu dasarkan akal dan perasaanmu saja, maka kau tinggalkan dalil nakal, maka niscaya engkau akan melawan perkataan Rasulullah. Kenapa ketika kita pergi sudah berwudu memakai sepatu lalu batal wudunya, cukup tidak perlu melepas sepatu, tinggal diusap khufnya, sepatunya di bagian atas. Secara logika akal kami itu seharusnya diusap bagian bawah, karena yang injak-injak kotoran bagian bawah. Kenapa justru Rasulullah memerintahkan mengusap bagian atas? Begitulah perintah Rasul, maka jalankan. Ya. Cuman ya ada manusia-manusia yang kadang-kadang pakai perasaan. Saya bukan berarti perasaan nggak boleh dipakai, tetapi jangan melawan dalil dengan perasaan. Makanya akidah, i'tiqad, keyakinan kita bukan dengan didasarkan kepada nenek moyang, bukan didasarkan pada perasaan, bukan didasarkan pada mimpi, bukan didasarkan pada tajribah. Tajribah itu percobaan. Wah, aku melakoni amalan ngene-ngene iki, ku hasilnya ngene-ngene iki kan itu kan. Ya, yen kowe maca subhanallah ping 30.000 ya, misal dari subuh tekan maghrib, nanti kowe iso itu ilmu rawang misalkan ya. Nah, ini hal-hal yang tidak ada dasar di dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau sudah berzikir sebanyak mungkin silahkan, enggak ada masalah. Kita Allah perintahkan dzikran katsira, berzikir yang banyak. Nah, jamaah dumiakan Allah, ini tentang bagaimana agama itu dibangun berdasarkan dalil. Contoh misalkan adat kebiasaan. Kita ini semua ini akan jadi nenek moyang, betul atau tidak? Iya, nenek moyang anak keturunan kita. Kita bikin sebuah adat kebiasaan dan itu akan menjadi adat kebiasaan yang akan diikuti oleh anak cucu keturunan kita. Cicit moyang canggah tebok bosok itu kan ya. Pokoknya sampai jauh lah ya. Mereka akan, nenek moyang saya dulu begitu. Padahal ketika kita bikin suatu adat tradisi, itu bisa salah, bisa benar. Kalau Al-Quran dan Sunnah kan tidak mungkin salah. Nah, maka tidak bisa dijadikan patokan. Agama
hukum juga tidak didasarkan dengan akal ya, tetapi dengan nakal, yaitu dalil. Meskipun akal tetap dipakai untuk memahami dan menghayati dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, contoh kebiasaan berkaitan dengan tirakatan. Ya, ini karena kita akan bahas. Saya pernah bahas kesalahan seputar 17-an perayaan. Belum ya? Nah, ini yang mau saya sampaikan malam hari ini. Engkau pun setengah pitu. Lah jamaah dimuliakan Allah. Begini. Silahkan mengadakan acara apapun selama itu tidak melanggar hal-hal yang dilarang di dalam Islam. Yang pertama, melanggar berkaitan dengan adab dan etika atau hak-hak orang lain. Ya. Pertama, berkaitan dengan adab dan etika. Rasulullah kan sebelumnya sudah perintahkan, qul samillah wa qul biyaminik wa qul mimma yalik. Bacalah bismillah. Samillah itu maksudnya bismillah. Tapi wong Jawa saya pernah lihat mbok-de itu naik bis itu bacanya semeleh kan. Semeleh kan. Kok bacanya semeleh? Suruh mengatakan samillah itu bukan ngomong samillah tapi bismillah. Tapi ini mbok-de tidak semelah itu. Semelah atau semilah itu. Semelah itu. Nah, maka bacalah bismillah. Makanlah dengan tangan kanan dan makanlah yang paling dekat dengan, yang paling dekat itu gini. Misalkan ini nampan besar gitu kan. Ini nasi goreng semua misalkan. Nasi goreng itu ada 5 orang makan bersama. Itu ngambilnya sunnah itu jangan ngambil sini baru upil barang ngambil sini ya repot, yang nanti yang sini nggak mau makan. Dia ngambil yang paling dekat di sini. Tapi kalau makanannya mukhtalif banyak, beda-beda, sing paling cedak tempe garing, misalkan tahu bacem, roda atau sidik, iwak empal, atau meneh kambing guling. Ya kita ngambil kambing guling tidak ada masalah. Yang paling dekat itu maksudnya kalau makannya itu satu nampan, satu jenis, yang paling dekat kita ambil. Main juga atau tampek ojo sing ado-ado yang cedak wae. Yang cedak wong tempe si garing ya pilih yang iwak empal. Nah, jamaah dimuliakan Allah. Nah, itu yang diperintahkan Nabi. Tapi apa yang terjadi di masyarakat? Kita baru saya saksikan kemarin ya. Di tetangga kita ngadakan acara perlombaan anak-anak makan kerupuk. Nah, ya kan? Gimana cara makan kerupuk lomba mereka? 1, berdiri. Ya, padahal kita disuruh makan oleh Rasulullah itu dengan duduk. Ini malah makan berdiri. 2, ketoke lo secara sekilas ketoke Pak. Tapi ini hanya dugaan saja. Dora moco bismillah gitu ya. Kan nonton Pak ya. Yang ketiga, makan tanpa tangan. Ini nonton? Ya, padahal kita diperintahkan makan dengan tangan kanan. Makan tangan kanan itu cara seorang muslim. Dan makan tangan kiri cara setan. Dan makan tangan patangan itu caranya wedus. Ya. Ngapunten menika. Saestu Pak. Jenengan kalau lihat wedus itu Pak. Kalau sedang berada di bawah pohon yang agak pendek itu kan. Gimana dia makannya Pak? Dangak mangap-mangap kan itu Pak. Jadi kalau pada wedus sedang mangan karo anak-anak sedang makan kerupuk itu Pak. Ini podo Pak. Nyendal-nyendal barang kayak wedus ini Pak ya. Padahal kita tidak boleh merendahkan manusia itu menjadikan seperti binatang. Loh, kecuali engkau mendapatkan dalil, makanlah dengan tangan kananmu, kecuali dalam perlombaan. Nah itu ada dalilnya silakan, saya ikuti Pak. Tapi kalau selama nggak ada dalil pengecualian, maka ya tetap ikuti Pak. Dalam keadaan apapun, makan itu dengan tangan kanan. Ya. Terus makan jangan tergesa-gesa. Lalu lomba makan kerupuk yang mesti tergesa-gesa. Kemudian kulu washrabu wala tusrifu. Itu ada lomba makan mie sebanyak-banyaknya kan itu kan. Mangan lomba makan kebab sing paling oke menang. Wah, akhirnya makannya berlebih-lebihan. Akhirnya potongi kemelekeren telung dino ratangi. Ya, kaya ulo mangane sediane selama 3 hari. Ya, maka ini tidak dibenarkan. Makanya gayang-gayang boleh, tapi kadang-kadang ngelawan dalil dengan gini Pak.
Lah Pak Ustaz turu wangel-angel itu. Jenenge gaeng-gaeng nggo cah cilik-cilik nyenengke wong cah cilik ora entuk kan itu kan. Lah itu namanya hujah dalil dilawan dengan perasaan, dilawan dengan ya akal pikiran dia. Tapi yang monggo kan itu. Semua itu pilihan. Saya kan hanya menyampaikan kebaikan. Nah maka jamnya jumlah kalau maka kalau lomba itu ya dengan duduk, makan dengan tangan kanan, kemudian baca bismillah pelan-pelan, kan itu kan? Ya. Terus yang dinilai apa nih? Ya monggo, makanya nggak usah bikin perlombaan makan cepat-cepat ya. Maka cari perlombaan yang lain ya. Banyak perlombaan-perlombaan yang mungkin bersifatnya lebih mendidik. Sampai dulu ketika kita di pesantren itu, salah satu guru saya meskipun tidak secara intens beliau menjadi ustadz tetap, tetapi dia menyampaikan kepada kita, dia waktu itu menyampaikan kritik kepada sebagian ustadz yang mungkin waktu itu membolehkan anak-anak untuk dalam mulakamah, dalam bertanding bela diri itu memakai gaya hewan-hewan, misalkan ya, karena ada yang sampai ada jurus monyet, karena akhirnya dia garuk-garuk kepala, kemudian begini-begini, kemudian pokoknya berlagak seperti lutung apa-apalah ya, kemudian guling-guling. Lah itu kata salah satu guru saya, wah itu enggak benar kata beliau. Tidak boleh manusia diciptakan oleh Allah yang paling sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Malah bergaya-gaya monyet ya. Kamu itu manusia malah pengen jadi monyet. Loh, kalau mengambil teknik cara memukul, cara apa dari hewan-hewan enggak ada masalah. Tapi jangan bergaya seperti mereka terus sampai bunyi entu barang wok kan ya jadi masalah. Jenengan itu manusia bukan hewan. Maka itu hal yang kadang-kadang kurang diperhatikan. Lama kajam dimuliakan Allah, ini masalah pelanggaran terhadap adab dan etika dalam sebuah perlombaan. Termasuk pula seorang laki-laki itu ya tidak boleh bergaya seperti perempuan. Ini ada perlombaan, Pak. Saya dapatkan di YouTube itu. Ibu-ibu lomba merias suaminya secantik mungkin. Hai kan aneh. Lalu laki-laki kok didandani perempuan. Ya nggak boleh. Ini perlombaan yang melanggar adab dan etika di dalam Islam. Nggak boleh. Terlarang keras. Laki-laki berpenampilan menyerupai wanita. Wanita berpenampilan menyerupai laki-laki. Ya, maka ini berbahaya. Malah diajari lomba merias suami. Oh, bojoku sing paling ayu. Lalu bangga. Nah, ini kan ada pula perlombaan yang itu membahayakan syahwat. Ada. Apa? Lomba golek bojo terus digendong ke satu tempat misalnya. Itu ada di satu perlombaan, istrinya ada 15 misalkan ya, suruh berdiri menghadap ke sana. Terus suaminya dari 200 meter kemudian lari mencari istrinya, kemudian digendong ke tempat semula. Siapa yang lebih cepat itu yang menang. Dan saya lihat di satu tayangan YouTube itu beberapa ketoke ngeleru, Pak. Ya. Gendong bojone tonggo. Wah, kae mayan kan itu kan. Oh, akhirnya golek gendong. Wah, aku dudu bojo Mas, tenang wae pokoke repot. Nanti akhirnya terjadilah cinta terlarang. Nah, ini yang bahaya. Maka ini hal-hal yang kadang-kadang kurang diperhatikan. Termasuk perlombaan yang membahayakan jiwa, Pak. Karena Islam memerintahkan hifdzun nafs, menjaga jiwa. Saya nggak tahu meskipun ini debatable, tapi saya melihat dan sependapat dengan sebagian ulama yang memandang, meskipun nanti silahkan nanti ada berbeda pendapat, tapi saya melihat dan mengambil pendapat bahwa lomba yang membahayakan jiwa itu salah satunya panjat pinang, Pak. Ya, itu karena ilu-ilunya tenan loh, Pak. Ya kan? Dan sampai satu orang diinjak 5 orang, 6 orang ke atas. Itu saya melihat dengan mata kepala sendiri itu 2 kali kejadian korban, Pak. Ya, apa? Satu jatuh dari atas. Ya. Jadi yang paling kecil kan naik. Setelah sampai atas, dia kan pegangan pakai tangan kiri di palangnya tempat hadiah-hadiah itu. Dia pegang pakai tangan kiri, satunya kan jabute, Pak. Nah kan tangannya itu penuh oli, Pak. Dan tenaganya juga tidak sekuat, karena wis menggeh-menggeh. Karena pegangan gini, motoli gini, ini lepas. Wah, jatuh dari atas, berdebuk, itu suaranya sangat keras. Saya waktu kalau nggak salah masih di pesantren kelas 3 MTS apa berapa itu saya lihat
Dia jatuh sudah nggak bisa bergerak. Di semaput apa mati saya nggak tahu, pokoknya jatuh di bawah, akhirnya kemudian dibawa ambulan. Nah ini kan membahayakan. Yang kedua kejadian yang saya lihat itu patah bahu karena diinjak oleh atasnya, kerek patah, itu langsung dia jerit-jerit, sudah dibawa ke rumah sakit. Hadiah rinso, sabun, ning patah tulang, operasi 18 gitu. Lah ini yang kadang-kadang nggak jujur. Maka oleh karena itulah hindari perlombaan-perlombaan yang membahayakan jiwa. Kemudian dilarang pula sesuatu perlombaan apapun yang mengandung qimar atau judi, Pak. Dan ini terjadi. Ya. Kapan itu judi terjadi? Jika hadiah itu merupakan iuran dari semua peserta lomba. Misal, ayo kampung kita ngadakan jalan sehat berhadiah. Nah, semua yang ikut untuk dapat nomor wajib membayar 30.000. Ya. 10.000 untuk snack, 5.000 untuk operasional, 15.000 kali 1.000 orang yang daftar berarti ada 15 juta. Itu dibelikan door prize. Ada payung, ada kipas angin, ada kulkas, ada televisi, ada makanan, semacam-macam. Terus nanti diundi. Mereka jalan sehat, lalu nomornya diundi. Apakah ini judi? Jelas judi. Karena adanya pertaruhan. Semua bentuk permainan apapun, baik permainan itu dengan undian, qur'ah, atau permainan itu dengan cerdas cermat, atau dengan lomba, atau dengan apapun, atau mancing misalkan. Selama itu ada pertaruhan yang mempersyaratkan yang menang mengambil harta yang kalah, maka itu masuk kategori judi. Ya, ini tidak diperbolehkan. Tapi saya pernah menyampaikan ini diprotes salah satu jamaah. Pak Ustadz itu gayang-gayang orang itu. Ya begitulah manusia. Ya, maka ini aturannya. Ustadz, apakah setiap qur'ah undian itu mesti judi? Belum tentu. Ya, karena tidak semua undian itu judi. Ada 3 rasul yang melakukan undian. 1, Nabi Yunus. 2, Nabi Zakaria. Untuk mendapatkan pengasuhan atas Maryam binti Imran. Itu juga melakukan undian. Yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah melakukan undian untuk memilih istrinya yang dibawa untuk ke medan tempur di salah satu peperangan di luar kota Madinah. Nah, makanya jenengan kalau mau ngajak istri keluar kota itu diundi, Pak, biar adil. Nggih, Pak, nggih. Bojone pinten, Pak? Kalau 1 langsung dicangking, Pak. Enggak usah diundi. Ini kalau loro napa telu, Pak. Lah itu diundi, jangan dipilih sing paling paling ayu dipilih terus, enggak boleh. Maka harus adil. Nah, untuk menentukan keadilan salah satunya dengan diundi. Ya. Pun ada ya? Oh, belum. Ya. Nah, ini tentang mengandung judi. Nah, yang ketiga, tidak adanya kedoliman terhadap orang lain dalam acara apapun. Nah, salah satunya, ya ini mohon maaf, ya. Ini satu hal yang disampaikan oleh dalam kitabnya Syekh Khalid Al-Quraisy, seorang ulama, kalau nggak salah di Madinah. Ya. Dia mengarang kitab Fadhailul A'mal, kumpulan dari hadis Bukhari dan Muslim, rahimahumallahu ta'ala. Itu salah satunya adalah bab fadlun izalatul adha anit tariq, menghilangkan gangguan yang ada di jalan. Saya sebutkan hadisnya an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bainama rajulun yamshi bi tariqin wajada usna syaukin ala tariqi fa akharahu fasyakarallahu lahu fa ghafara lahu. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain juga disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal julusa 'ala turuqat faqulu ma lana buddun innama hiya majalisuna natahaddatsu fiha qala fa idza abaitum illa al majalis fa'atu at-tariqa haqqaha. Jika kamu memang terpaksa harus duduk-duduk di pinggir jalan, maka kata Rasulullah, fa'atu at-tariqa haqqaha, maka berikanlah jalan itu hak-haknya.
Qal wa ma haqqut tariq, dan apa hak jalan itu ya Rasulullah? Qala Abdul Basar. Ghaddul basar, yaitu menjaga pandangan. Ya. 2, wakaful adha. 3, waraddus salam. Yang keempat, wa amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Salah satu yang disampaikan Rasulullah adalah tidak melakukan gangguan yang ada di jalan. Tapi banyak di antara kaum muslimin justru sebaliknya. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan al-imanu bid'un wa sab'un au bid'un wa situna syu'bah fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha. Cabang iman yang paling rendah itu imatatul adza anit thariq, menghilangkan gangguan yang ada di jalan. Oh, ini malah dalan ini dicegat tinggo tirakatan, Pak. Ini nonton, Pak, ya. Kecuali jalan itu memang milik dia, itu monggo. Misalkan apa ya? Komplek perumahan kan itu kan. Berarti kan jalan itu bukan jalan umum, jalannya orang perumahan itu. Terus semua sepakat, itu beda perkaranya. Tapi kalau jalan itu menghubungkan antar RT 1 dengan RT lain, RW 1 dengan RW lain, jalan itu orang untuk lalu lintas, ya nggak boleh digunakan untuk mengganggu jalan. Kalaupun dalam komplek perumahan itu harus disepakati semuanya loh Pak. Nggak boleh salah satu tidak sepakat. Nah, maka yang terjadi, saya itu buktikan di lapangan Pak. Ya, saya sudah menegur beberapa tempat, ya tapi dengan cara yang ma'ruf ya. Salah satunya ini RCTI masuk itu Pak. Ya. Itu waktu itu saya beli pakan ayam. Jelas-jelas sing dodol itu dengan beberapa muda itu tahu-tahu malangi jalan dengan pring-pring. Loh, kok dicegat Pak? Saya tanya. Lah ini kayaknya kok bengi enten acara negara. Wah, acara negara no Pak. Ya. Loh tirakatan, oh tirakatan. Ning tok ndadak nyegat dalan saya tanya. Lah wong liyane barang liyane nyegat dalan. Nah, samping tempat dia nyegat dalan itu ada bekas lepan loh. Yang tanahnya luas, lebih halus, bahkan ada kayak rumah yang bisa digunakan untuk apa? Iup-iup itu untuk nanti pembagian hadiah yang menang lomba dan sebagainya itu bisa dilakukan. Itu saya tanya, "Loh, Pak, kok mboten ten mriko mawon? Itu kan kosong. Apa enggak boleh?" "Yo itu, Mas." "Lah kok ten mriki? Liyane yo nyegat dalan kan." Lah. Begitu mudahnya orang itu mencegat jalan. Oh, kadang-kadang ya acara nikah hari Ahad pagi jam 9 itu Sabtu pagi harus dicegati. Terus mbok de lorong sing ngiris brambang tengah dalan kan ya. Karo ngobrol, karo ngrasani tanggane misalkan ya. Lah ini kan enggak pas. Jalan itu adalah tempat umum orang berlalu lintas. Makanya Imam Abu Hanifah itu termasuk ulama yang sangat keras. Kalau ada misalkan bazar, kalau bahasa kita ya, nyegat dalan terus dodolan, enggak usah beli dagangan mereka, kata beliau. Sampai kerasnya beliau. Karena itu mengganggu lalu lintas. Jadi kan misalkan saya di pinggir jalan ini, itu dicegat untuk bazar, ya kan ya. Terus dicegat dari ujung sini sampai RCTI misalnya. Terus yang lain dilewatkan lewat jalan lain. Terus jenengan yang punya rumah samping-samping yang dicegat itu seneng nggak kira-kira? Nggak senang. Saya sudah tanyakan beberapa yang sering dicegat. Mboten to Mas, lawung sakniki ajeng ngetokke mobil, ngetokke motor yen pun jam 4 ra iso ngetokke lho. Sampai kita rasido pergi. Terus kalau kita pulang, nggak bisa masukkan mobil motor kecuali jam 11 malam. Stane baru sudah dibongkar, baru kita bisa masukkan. Akhirnya kita rekoso selama seminggu itu kan. Itu kan mengganggu orang. Lah kok mboten protes, saya tanya. Protes Mas, teng kampung kok malah kok diunekke jare ra toleransi. Wis macam-macam. Lah itu mendolimi orang, nggak boleh. Ya, maka upayakan. Setahu saya dan seingat saya, Pak. Sebelum tahun 2000 atau lebih tepatnya sebelum tahun 95 atau 98. Sebelumnya itu enggak ada loh tirakatan nyegat dalan. Gini nonton Pak. Itu kan baru muncul baru-baru ini. Ketika orang mulai bikin panggung, dangdutan barangan itu kan. Akhirnya butuh nyegat dalan kan itu kan. Coba bayangkan jika jalan setiap RT itu nggak panggung dewi-dewi. Terus di tengah kampung ada kebakaran. Mobil pemadam kebakaran mau masuk caranya itu. Coba bayangkan, itu belum kejadian. Kalau sudah kejadian baru mikir, oh iya kan itu kan. Baru nanti pemerintah bikin aturan nggak boleh nyegat. Apa nunggu kejadian dulu baru sadar kan enggak. Coba kalau ternyata salah satu warga kampung kemudian jatuh kepleset, patah tulang, kemudian semaput harus dibawa ke rumah sakit. Carane nggowo mobil nggak bisa lewat.
Pakai motor malah jiglok, pleset ya, malah saya parah, malah bahaya. Tadinya dibawa pakai motor, patah tulang 3, sampai rumah sakit patah tulang 6. Lah, karena tidak nyaman dalam pembawaan. Maka oleh karena itulah, ini yang kadang-kadang kurang diperhatikan. Maka upayakan. Termasuk yang terakhir yang paling banyak terjadi di perayaan itu adalah adanya malam tirakatan itu tukar kado. Ini pernah saya protes di kampung saya sendiri. Saya sampaikan, wah saya nggak mau ikut-ikutan. Kecuali kalau barangnya kelihatan. Ya, kalau barangnya dibungkus semua atau ditukarkan. Loh ini kita membangun saling mencintai agar saling memberikan hadiah. Loh bagus memberi hadiah itu. Rasulullah SAW mengatakan tahabu. Salinglah kalian memberikan hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Saya datang ke rumah jenengan bawa bakwan 1 piring, besoknya jenengan balas saya bawa kambing guling 1 kambing. Boleh enggak? Boleh, dan itu bagus. Mau dipraktekkan? Oh ya. Artinya itu hal yang baik, membalas hadiah. Tapi hadiah bukan jual beli. Yang terjadi dalam tukar menukar kado di malam tirakatan itu bukan hadiah, tapi itu jual beli. Kenapa? Karena ketika kita memberikan hadiah, kita mempersyaratkan dia ngasih hadiah balik, kan itu? Itu namanya jual beli, karena jual beli itu al-mubadalah, saling mengganti. Kalau kita menyerahkan sesuatu kemudian minta iwat, pengganti, itu sudah masuk jual beli. Kata Imam Ahmad, jual beli itu menyerahkan sesuatu dengan mempersyaratkan menerima sesuatu, baik itu uang, baik itu barang, baik itu jasa. Mas, gelem ora tak ide 50.000. Gelem no, ning kumbahku mobilku sik. Itu bukan ngasih duit. Kuwi kon ngumbah dibayar 50.000, paham Mbak ya? Itu namanya jual jasa, bukan ngasih duit. Kita ngasih itu ngasih tanpa minta imbalan. Saya ngasih bakwan 1 piring, saya nggak minta apapun. Terus jenengan sorenya membalas saya, bawa sate 1 piring. Itu namanya membalas hadiah. Tapi kalau, Mas, kulo badhe mampir ke rumah jenengan. Oh nggih, Pak Ustad. Kulo nggak oleh ke Jogja loh Mas. Oh nggih, matur nuwun Pak Ustad. Saya kasihkan 1 bungkusan. Nggak terlihat barangnya. Kemudian ketika saya kasihkan, selesai jenengan terima, terus saya sampaikan. Nyun sewu Pak, niku wau hadiahipun, oleh-olehipun telase 175. Lah, kulo entosi duite. Itu bukan ngasih hadiah, itu dodolan. Karena dia minta pengganti berupa uang kan itu. Cuman dalam tukar kado berupa barang. Nah, terus bagaimana Pak Ustadz kalau saya nggak ikut nanti dicerca masyarakat dan nggak mau toleransi, nggak mau ikut kumpul-kumpul. Ya jangan tukar saja dengan yang ada tapi dibuka, paham? Barangnya itu kelihatan. Mbak iki Mbak aku nggo koyong ini gelem rai jolan karo aku. Nopo niku Mbak? Limpung, bisa tahu limpung? Ya. Limpung itu apa? Blanggreh, Pak. Dan jenengan nopo? Bakwan, wis rapopo jojolan. Dan masalah jelas itu, Pak. Jadi kalau barangnya terbungkus, meskipun nilainya disamakan, tetap nggak boleh. Karena inti haramnya itu bukan pada nilainya, tapi pada jelas tidaknya barang. Karena itu sudah masuk konsep jual beli. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan karena sudah isya. Ada pertanyaan? Wadah, monggo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Nyumbang. Iya, karena semua ikut donasi. Tapi kalau hanya beberapa orang atau sebagian orang sebagai sponsor, itu masih ditolerir oleh banyak para ulama. Tapi kalau semuanya jadi nyumbang semuanya, itu malah jadi judi, tidak boleh. Ya. Ada yang lain? Oh, ada, monggo. Kita ngasih dokter, padahal dia sudah digaji.
Selama dia seorang pegawai dan sudah digaji, ya kita nggak boleh memberi kepada dia, kecuali kita memberinya lewat rumah sakit. Pak, saya ingin memberikan terima kasih kepada dokter itu, berikan. Jadi rumah sakit nanti memberi, dokter itu nggak tahu, siapa yang memberitahunya dari rumah sakit. Itu nggak ada masalah. Supaya, begini contoh, khianat yang muncul terjadi, misalkan, kebetulan, dokter itu dapat pasien 2. Satu yang sering ngasih hadiah, yang satu yang nggak pernah ngasih hadiah. Padahal yang sering ngasih hadiah ini operasinya dijadwalkan misalkan ba'da duhur. Sedangkan yang tidak pernah ngasih hadiah ini operasinya dijadwalkan pagi. Kenapa? Padahal misalkan dia darahnya HB-nya rendah. Secara prosedural seharusnya yang yang pasien pertama itu harus dinaikkan dulu darahnya, dicarikan dulu. Kata dia, wis rawopo engko darah disusul ke wae kan. Sebab apa? Dia ingin memberikan jadwal pasien kedua itu bisanya ba'da duhur. Kan seharusnya kan didahulukan dia dulu, tapi karena dia repot ba'da duhur diiyakan dan mengalahkan dan memberikan resiko tinggi kepada pasien pertama. Gara-gara dia sering ngasih hadiah. Pada secara aturan medis didahulukan yang diberikan aturan keselamatan yang lebih baik. Nah, dia menjadi khianat. Ya. Misalkan seharusnya pasien ini tangani lebih dulu karena kondisi darurat, tapi didahulukan pasien lain karena dia sering ngasih hadiah. Itu menjadi khianat. Ya. Artinya dia menjadi khianat terhadap tugas yang diamanatkan kepada beliau. Ya. Saya lebih cenderung untuk menolak. Ya, maaf saya sudah dari rumah sakit. Meskipun nanti ada khilaf di kalangan para ahlul ilmi. Bahwa ini adalah pegawai pemerintahan. Kalau swasta tidak apa-apa, tapi saya lebih condong semua pegawai. Selama dia digaji, karena saya pernah disampaikan salah satu pengurus perumahan. Ya. Jadi dia kerjasama dengan kelurahan untuk mengambil sampah. Ya, kan itu kan. Nah, pegawai sampah ini sudah digaji oleh kelurahan. Dia tinggal ngambil sampah berapapun sampah warga itu diambil. Tapi ternyata dia ketika mengambil sampah dari warga di perumahan itu, yang sering ngasih tips kepada dia, itu sampahnya dibersihkan, bahkan kecer-kecernya dibersihkan, semua dibersihkan sampai dikoreti sampahnya, dibersihkan, dicuci, taruh. Tapi bagi yang tidak pernah ngasih, ditaruh, kecer-kecer, dibiarkan. Lah ini kan sikap dia menjadi tidak amanah dengan tugas dia. Kenapa? Ada tip tadi. Ya. Tapi kalau nggak ada kan dia bisa bersikap adil terhadap seluruhnya. Wallahu ta'ala alam shawab. Saya lebih condong mengambil pendapat yang lebih hati-hati ya. Wallahu ta'ala alam shawab. Cukup kayaknya ya. Cukup ya. Karena nggak ada pertanyaan, nggak ada Ustaz. Alhamdulillah ya. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat. Banyak berkaitan dengan masalah muamalah dan mudah-mudahan kita semua bisa menjalankan apa yang menjadi perintah Allah dan Rasulullah alaihi salatu wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.